Apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita? Ibadah itu baik. Berdoa itu baik. Baca Alkitab itu baik. Doa puasa itu baik. Pujian, musik, melayani itu baik. Semuanya baik. Tapi, nah ini yang kita mau pelajari. Ada apa? Tapi, kalau dari waktu ke waktu yang kita jalani dalam hidup ini, kita yang rajin ibadah, rajin pelayanan, rajin berdoa, rajin puasa, rajin baca Alkitab, aktif dalam semua kegiatan. Tapi kalau dari waktu ke waktu yang kita lewati, keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus itu belum nampak. Kita harus tahu. Maka semua yang kita lakukan itu, dan kelihatan baik saya katakan tadi, itu gak berkenan kepada Tuhan. Kalau semua yang kita lakukan begitu hebat, begitu luar biasa, ibadah, berdoa, doa puasa, baca Alkitab, sibuk pelayanan, tamborin, pujian, musik, sekolah minggu dan semuanya. Tapi dari waktu ke waktu hidup kita ini belum menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Maka semua yang kita lakukan itu gak ada gunanya. Karena ini yang Tuhan minta dari kita. Saudara, semua perjalanan hidup kita itu harus ada tujuan. Kita sudah masuk di bulan Agustus. Minggu pertama sudah kita lewati. Cepat gak waktu ini berlalu? Begitu cepat sekali. Nah, dengan berjalannya waktu, tetapi kalau tidak diimbangi dengan keserupaan Kristus di hidup kita, maka semuanya itu sia-sia. Mari kita mulai dengan 2 ayat ini. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Ya. Ayo semua, khususnya saudara yang di Binjai dan di Denpasar, dan semua kita yang bergabung via Zoom, Instagram, Facebook, biarlah firman hari ini membawa kita untuk keserupaan dengan Tuhan Yesus itu makin nyata. Ayat 29-an. FAY saya baca dulu. Sebab dari permulaan sekali Tuhan memutuskan, ini FAYH ya, Tuhan memutuskan bahwa mereka yang datang kepadanya dan ia sudah mengetahui siapa yang akan datang kepadanya harus menjadi seperti anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga anaknya menjadi yang sulung dengan banyak saudara. Terjemahan baru. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk, lihat ini, menjadi serupa. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Karena sejak semula Tuhan sudah mengenal dan mengasihi kita. Terima kasih untuk itu Bapak. Dan Dia berencana supaya kita menjadi serupa dengan anaknya. Dan rencananya juga supaya Yesus menjadi anak sulung di antara banyak saudara-saudari. Lihat tadi, dari awal kita belajar, saya menekankan, percuma kalau kita rajin ke gereja, sibuk di gereja, aktif pelayanan, rajin baca Alkitab, ikut doa puasa, dan sebagainya. Tapi kalau keserupaan kita
dari hari ke hari, dari waktu ke waktu yang kita jalani, itu tidak serupa dengan Tuhan Yesus, maka semuanya itu gak ada gunanya. Maaf loh ya. Perhatikan ini. Jadi kerinduan Bapa di surga dalam semua aktivitas rohani kita, keserupaan dengan Kristus ini harus menjadi tujuan yang utama. Apa sih keserupaan dengan Kristus? Ya, semua karakter dan sifat Tuhan Yesus harus ada di hidup kita. Saya ulangi, semua yang Tuhan Yesus miliki, baik kasihnya, baik kesabarannya, baik ketaatannya, baik pengampunannya, semuanya lah yang kita ketahui tentang Tuhan Yesus, itu harus ada di hidup kita. Cek, kita sudah lewat minggu pertama bulan ke-8. Kalau dihitung dari Januari yang lalu sampai Juli yang kita sudah lewati, dan sekarang kita sudah lewat minggu pertama Agustus, sudah berapa persen kira-kira Yesus itu nyata dalam kehidupan kita? Ya. Berapa persen dia itu nyata dalam hidup kita? Ini pertanyaan penting. Karena kalau kita tidak ngecek itu, sia-sia semua yang kita lakukan. Satu ayat yang kedua. 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes 3 ayat 2. Kita lihat ayat ini. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Jadi, makasih Jones. Gak apa-apa baru gabung. Ya, karena nanti bisa dilihat di Instagram atau Facebook saya. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih. Sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Enggak usah diragukan. Sejak saudara dan saya percaya Tuhan Yesus, maka sejak hari itu sampai seterusnya kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tapi, nah ini dia. Belum nyata apa keadaan kita nanti. Walaupun kita sudah sah, sudah pasti jadi anak Tuhan. Tapi belum nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita, nah ini bedanya dengan Roma 8 ayat 29. Dari awal tadi saya katakan keserupaan kita dengan Kristus Yesus itu mutlak. Itu harus keserupaan kita. Tapi di 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara meningkat. Bukan cuma serupa. Bukan cuma mirip. Perhatikan. Bukan cuma serupa. Bukan cuma mirip. Lihat. Bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudara semua kita yang bergabung di minggu pagi ini untuk kita belajar merenungkan firman Tuhan. Lihat, dari serupa Kristus bergerak terus sampai kita menjadi sama seperti dia. Nah, kalau keserupaan dengan dia saja rasanya kita masih jauh. Apalagi kalau sampai kita diminta untuk menjadi sama seperti dia. Sama. Saudara, ini gak main-main. Jelas ya? Jadi apapun juga yang kita lakukan sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Bapa di surga. Lagi sekali, apapun yang kita lakukan, maka proses untuk menjadi serupa dengan dia, ya, dan akhirnya kita harus menjadi sama
seperti Dia. Itu harus terjadi. Tidak bisa tidak. Nah, jadi tolong ya, 2 ayat ini jadikan pendorong yang kuat untuk hidup kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jangan lari ke sana kemari. Maaf. Jangan saudara punya cita-cita. Wih, aku ingin jadi pemusik yang hebat. Wih, aku ingin menjadi penyembah yang hebat. Aku ingin menjadi pemimpin pujian worship leader yang diurapi. Aku ingin jadi pemain tambur yang hebat. Aku ingin jadi pendoa yang hebat. Aku ingin bisa hafal ratusan Alkitab. Aku ingin bisa puasa sebulan sekian hari. Maaf. Di Alkitab nggak ada catatan atau tulisan bahwa kita harus seperti itu tadi. Tapi yang tertulis di kitab suci, kita harus makin hari makin serupa Kristus, dan tidak lama setelah itu saudara dan saya menjadi sama seperti Yesus. Ini targetnya ya dalam hidup kita, tolong. Maka itu yang masih sibuk-sibuk, kalau mau dekat hari Minggu mau ibadah sudah sibuk mau pakai baju apa ya? Pakai baju apa ya? Kira-kira tadi hari Minggu, maaf, itu gak penting buat Tuhan. Masih ada berapa daerah di Indonesia yang punya tradisi. Kalau hari Minggu harus pakaian bagus ke gereja, nggak ada ayatnya. Catat itu. Ya betul ya, itu Pak Gembala Armando Tarigan tertawa. Nggak ada ayatnya. Kalau hari Minggu ibadah harus pakai baju baru, harus baju bagus, tidak ada. Tapi yang Tuhan minta, hati yang benar. Itu lebih indah di hadapan Tuhan daripada baju yang bagus. Tapi jangan pakai baju compang samping dong ya. Itu maksudnya. Ya, jadi hati kita bawa ke hadapan Tuhan. Maka itu masih ingat ketika Samuel sudah sampai ke rumah Isai di Bethlehem. Karena Yahweh Tuhan pesan, kamu ke Bethlehem, ke rumah Isai, aku akan pilih salah seorang dari anaknya untuk menjadi pengganti Saul jadi raja. Masuklah Samuel ke rumah Isai, lalu Isai diberitahu, bayangkan orang tua mana di dunia yang gak berbunga-bunga hatinya ketika ada berita salah seorang anak kalian akan dipilih jadi presiden Republik Indonesia. Misalnya, wow, senang. Lalu Isai menampilkan 7 kakaknya Daud. 7 nggak main-main. Pertama Eliab, Syama, dan seterusnya. Wih, gagah-gagah, kekar-kekar begitu. Begitu Samuel mikir, ini cocok ini. Jadi raja ini cocok. Karena perawakannya maco. Taunya kata maco, wih, kuat sekali. Dari surga ada suara, Sam, kamu melihat yang dari luar, tapi aku melihat yang di dalam. Saudara perhatikan, ini yang hebat sekali. Manusianya melihat penampilan luar, tapi Papa melihat yang di dalam. Bagaimana itu? Ini ada komen. Anak saya dari Surabaya tadinya, hampir setahun ini, September nanti, setahun di Nabire. Betul. Selama di Nabire saya belajar. Untuk ibadah bukan dari penampilan luar, tapi dari hati. Nggak perlu sibuk dandan gini gitu. Jadi nggak ribet. Betul. Karena Papa melihat hati kita. Nah, dari hati itu, Papa menilai sudah berapa persen karakter Yesus nyata di hidup kita. Nah, yang membuat karakter Yesus nyata itu adalah orang-orang di sekitar kita yang harus menilai. Misalnya dulu, saudara baru disinggung sedikit, sudah ribut. Dulu. Akhirnya teman-teman melihat akhir-akhir ini, dia berubah loh, dia berubah. Heran ya. Nggak ingat dulu dia kita ngomong salah sedikit.
langsung meledak. Sekarang dia luar biasa. Nah, itu yang dicari oleh Tuhan. Perubahan karakter kita. Bagaimana? Keserupaan kita dengan Kristus. Yang akhirnya kita harus menjadi sama seperti dia. Itu harus terjadi. Nah, kita lihat ayat yang terkenal ini. Amsal 27 ayat 11. Ya, Amsal 27 ayat 11. Kita lihat. Ini salah satu proses yang harus terjadi dengan kita. Ya. Amsal 27 ayat yang ke-17. 17-an. Ya. Besi menajamkan besi. Tahu ya, untuk ngasah. Orang menajamkan sesamanya. BIS. Sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. MELT. Besi dengan besi dapat saling menajamkan. Maka seseorang dapat menajamkan penampilan sesamanya. FAYH. Sama seperti besi menajamkan besi, demikian pula orang saling menajamkan pikiran dalam pembicaraan yang akrab. Nah, saudara-saudara, hampir semua agama di dunia, hampir semua, ya, itu pasti punya konsep untuk menyendiri. Maafkan saya kalau saya menyebut biara-biara. Menyendiri. Dalam konsep agama, seseorang itu makin jauh dari keramaian, maka orang itu akan kelihatan makin suci. Ini konsep agama. Makin orang itu membuat diri kelihatan miskin, kelihatan sederhana, maka orang menilai dia itu makin suci, makin rohani. Ternyata bagi Papa kita tidak. Menurut Amsal 27 ayat 17. Kalau saudara dan saya ingin sempurna, maka harus sering-sering bergaul, berkumpul, punya komunitas dengan banyak orang. Sebab waktu kita di dalam banyak orang itu, gesekan itu terjadi. Perhatikan. Nah, waktu kita saling menggesek, waktu kita saling tersakiti, saya nggak bilang saling menyakiti, beda ya, tapi saling tersakiti. Justru di situ kesempurnaan Kristus Yesus itu nyata di hidup kita. Dengar baik-baik. Maka itu kalau di gereja saudara, kalau di gereja saudara ada orang yang suka ribut dengan siapa saja. Nah, saudara harus simpan, jaga orang itu baik-baik. Karena kalau di tengah-tengah jemaat ada orang yang suka bikin onar, suka bikin ribut, suka bikin masalah, justru kita harus berterima kasih kepada dia. Ngomong, jangan pindah-pindah ya, di sini saja. Ngerti nggak? Karena orang itu yang Tuhan izinkan untuk menggosok kita, untuk menggesek kita. Itu kerinduan Tuhan atas kehidupan kita. Ya. Oh, senang ya bisa bergabung di komunitas Korak, kata saudara kita dari Tulungagung. Ya, Bapak sudah tahu tentang Umbing Bia. Nah, saya beri ilustrasi begini. Suatu hari ada seorang jemaat minta saya berdoa. Bilang, tolong Pak Pendeta doakan. Kami mau pindah rumah. Loh,
Seingat saya kira-kira 2 bulan yang lalu jemaat ini baru pindah rumah. Terus saya tanya, sebentar, sepertinya kan kalian belum lama pindah di rumah ini. Ya betul, baru 2 bulan yang lalu. Loh terus kenapa kok pindah lagi? Jawabannya begini. Ini dalam 2 tahun kami sudah pindah rumah yang ke-9. Dalam 2 tahun kalian pindah sampai 9 rumah. Saya pikir kaya betul kalian. Oh bukan itu. Ini sekarang kami harus pindah yang ke-10. Aduh, saya pikir kenapa ini? Akhirnya saya nggak jadi doa dulu. Saya tanya, ada apa? Aduh Pak Pendeta. 9 kali kami pindah rumah ini dalam waktu 2 tahun. Nggak tahu kenapa. Kok Tuhan menyediakan kami tetangga yang bikin usil, tetangga yang reseh, tetangga yang cari gara-gara. Oh, saya bilang, berarti saudara salah. Silakan habiskan uangmu dan capek tenagamu. Pindah-pindah rumah hanya untuk menemukan tetangga yang baik. Nggak akan terjadi. Loh, kenapa begitu? Saya terangkan firman ini. Justru Tuhan itu sayang kamu. Supaya kamu keserupaan dengan Yesus Kristus nyata. Dan akhirnya kalian menjadi sama seperti Yesus. Nah, salah satu sikat untuk menggosok kekotoranmu itu adalah tetanggamu. Hah? Jadi bagaimana? Maka itu nggak usah pindah yang ke-10. Ini yang terakhir ya, terakhir. Nikmati tetanggamu yang rese itu. Hah? Nah ini loh contoh. Nah saya tidak tahu berapa saat ini saudara sedang diganggu oleh siapa? Saya punya 2 pertanyaan yang bersama, tapi perhatikan. Saya nggak tahu akhir-akhir ini saudara sedang terganggu oleh siapa atau diganggu oleh siapa. Tahu bedanya terganggu dan diganggu. Beda, tapi unsurnya sama. Nah kalau saudara terganggu oleh si A dan saudara diganggu oleh si B, maka si A dan si B adalah alat yang Tuhan percayakan untuk kita nikmati. Supaya si A dan si B itu menjadi alat yang menyempurnakan kita. Contoh yang lain. Siapa pernah doa begini? Tuhan, saya itu pengen sabar loh Tuhan. Saya pengen sekali sabar Tuhan. Ya, ada toh, biasanya orang Batak, orang Jawa ada namanya sabar. Betul tidak? Nah, walaupun orang itu namanya sabar, belum tentu karakternya sabar. Nah, kalau saudara ingin berdoa, Tuhan, saya ini pengen sabar. Seperti Tuhan Yesus itu sabar. Jangan saudara berharap begitu berdoa sekian lama, terus dalam nama Yesus, amin. Begitu buka mata, terus ding. Aku sarang sabar. Enggak begitu cara Tuhan jawab. Apa yang dijawab oleh Bapa di surga? Kalau kita doa minta sabar, siap-siap ya. Begitu amin. Datanglah si penggoda itu. Untuk membuat dirimu tidak sabar. Ayo amin atau aman? Cepat jawab. Ya, itu Tuhan Yesus. Serius. Jadi lewat proses. Oke, ada komen ini ya. Dari Tegal ini ya. Ntar saya baca. Orang-orang yang tidak menyenangkan dan antik selalu ada di sekitar kita untuk kita belajar sabar dan menunjukkan buah roh kita. Betul. Dari Pontianak, hahaha katanya.
Oke, dari Balikpapan. Ketika kita lari dari situasi yang tidak baik menurut kita, maka kita pasti akan bertemu lagi dengan situasi yang tidak baik menurut kita itu sampai kita menang dengan cara Tuhan. Amin. Ini dia. Ada yang komen, wow, saya baru tahu kalau firman dijelaskan ini luar biasa. Betul. Maka itu, kalau ada tetangga, kalau ada orang dekat kita, aduh rasanya kayak apa? Katakan terima kasih ya, kamu ada di sini, jangan pindah-pindah ya. Sampai kita sempurna. Kira-kira ada yang amin gak ini? Saudara, Pak Gembala Armando Tarigan angkat tangan. Serius saudara, semua kita. Nah, lihat ini. Bisa nggak kita dicubit dari jarak 3 meter? Wih, menakutkan. Kalau sampai ada yang bisa nyubit kita jarak 3 meter, wih, berarti tangan orang itu panjang sekali. Tidak. Maaf, yang mencubit kita. Mencubit dalam arti khusus ya untuk memproses kita. Yang mencubit kita. Itu justru yang paling dekat dengan kita. Nah, dengar baik-baik. Suami istri. Itu 2 orang yang seharusnya saling membentuk dan saling menyempurnakan. Saya ulangi, suami istri adalah 2 orang yang saling membentuk dan saling dalam tanda kutip menyempurnakan satu dengan yang lain. Maka itu kalau suami istri langganan bertengkar, kalau suami istri rajin bertengkar, berarti 2 orang itu tidak mau dibentuk oleh Tuhan lewat pasangannya. Betul. Ada komen ini. Amin, terharu dan nangis. Tuhan ampuni aku. Puji Tuhan. Dari Samarinda ada komen. Mana ya tadi ini. Pengalaman nih setiap hari di rumah ada ujian. Begitu ya. Nah sekarang bisa lulus gak kita dengan ujian kesabaran itu? Nah lihat aja. Kalau saudara dan saya sudah menikah sekian lama. Tetapi masih rajin bertengkar. Berarti kita belum mau menerima apa yang Tuhan izinkan atas pasangan kita membentuk kita. Mungkin yang mendengar ini ada yang berkata, nah dengar tuh khotbah itu, dengar tuh. Jadi aku kan yang Tuhan suruh bentuk kamu toh. Awas ada yang ngomong begitu ya, awas. Jangan kita berkata seperti itu, semuanya saling dibentuk. Nggak boleh. Jadi itu membela diri namanya. Jadi nggak boleh istri atau suami seenaknya aja dengan pasangannya. Enggak. Ya kita saling melengkapi. Ya, nah ini ada pengakuan dari Jayapura. Saya dari Jayapura. Pengalaman saya baru jalan 4 tahun dan sering bertengkar. Hari ini berubah. Hari ini berubah. Sungguh, kalau kita suami istri mau saling menerima kekurangan, kelebihan pasangan kita. Wah, hidup rumah tangga itu indah dan menyenangkan. Serius. Jadi ingat ya, intinya. Siapapun yang ada di sekitar kita, termasuk istri kita atau suami kita. Kalau Tuhan izinkan mereka buat begini, buat begitu, nikmati. Katakan Tuhan terima kasih. Indah. Jangan dibalas dengan balik menyakiti, balik marah. Enggak.
Nikmati saudara. Nanti indah. Karena dari hari ke hari diproses. Jadi batu-batu yang masuk pernikahan kasar-kasar gitu. Terus begitu kumpul tiap hari sekian tahun. Gesekan. Percaya nggak batu-batu yang kasar itu jadi halus. Ayo ini ada yang ngomong susah sekali rasanya sakit. Justru kalau sedang merasa sakit itu sikatnya bekerja di hidup kita. Kalau kita nggak merasa sakit berarti sikatnya belum bekerja. Itu namanya spon, bukan sikat. Ya jadi harus merasa sakit. Ya ada yang komen ini. Yang paling mungkin membuat sukacita kita terganggu adalah orang terdekat dengan kita. Sebentar. Ada orang terdekat dengan kita. Bisa ortu, bisa suami, istri, kakak, adik. Itu ujian kesabaran setiap kita. Nikmati saja. Maka semuanya kan baik-baik saja dalam anugerah Tuhan Yesus. Amin. Betul. Ya saya ulangi lagi. Sekasar-kasarnya sebuah batu. Dipertemukan batu yang kasar juga. Di awal pernikahan. Kalau setiap hari batu dengan batu kasar itu bertemu, ya gesekan terus. Lama-lama licin juga kok saudara, yang kasar-kasar itu berubah. Nah inilah proses yang Tuhan ingin kita nikmati dalam hidup kita. Ya ada komen dari Pontianak, ada bahagia di balik luka. Puji Tuhan. Betul sekali. Luka kan segera kering nanti itu. Teruskan. Ya, ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Bulan ini lalu kami mensyukuri 29 tahun kami menikah. Luar biasa Tuhan. Ada goncangan, gesekan ada. Tapi kami menikmati keindahan itu sangat luar biasa. Jadi siap, besi menajamkan besi, manusia membentuk sesamanya. Luar biasa. Oke, Pak Pendeta Agus Endarsa, puji Tuhan bisa gabung. Untuk kita belajar bersama-sama. Siap ya untuk diproses, siap ya untuk dibentuk, siap ya untuk dilumati menjadi sempurna seperti Yesus. Tidak ada cara lain. Yohanes 15 ayat 9. Yohanes 15 ayat 9. Terbentur, jadinya terbentuk. Wih keren ini guru. Anak saya guru dari Nabiri nulis itu. Oke ya. Nah ada yang tanya. Nah ini yang jadi bikin penasaran. Bapak Daniel pernahkah bertengkar dengan Mami Louis? Pernah, namanya manusia kok. Ya, tapi cepat selesai. Ya, saling mengampuni. Lihat, Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. TSI. Seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi kalian. Hendaklah kalian tetap hidup sebagai orang yang kukasihi. Ya, ada yang komen lagi dari siapa keluarga Monto lalu. Melepaskan maaf, belajar terus mengampuni, saling mencintai dan percaya. Biar terus dibentuk tanpa menyimpan luka. Terima kasih. Dewi itu ini ya. Untuk kalimat ini. Saling melukai. Ya tapi harus saling mencintai. Belajar terus untuk mengampuni. Benar. Nah. Tekanannya di ayat 9 Yohanes 15 adalah. Seperti Bapa telah mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita percaya bukan? Papa di surga itu sangat mengasihi Tuhan Yesus. Saya percaya gak ada yang ragu-ragu di antara kita. Memang seperti itu.
Papa di surga mengasihi Tuhan Yesus. Tapi masalahnya, siapa masih ingat ketika Papa mengizinkan Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang begitu ngeri? Ya, ingat gak? Baca itu Yesaya 53. Yang belum nonton, cari film The Passion of Christ. Saudara, ternyata firman seperti Bapa telah mengasihi aku, itu ternyata bukan dielus-elus, bukan dipeluk, bukan disayang, tapi disakiti. Itu salah satu bentuk kasih Bapa kepada Tuhan Yesus. Membiarkan Tuhan Yesus disiksa sampai hancur seperti itu. Masih ingat toh? Wih, saudara, ngeri sekali. Itu bentuk kasih Bapa kepada Tuhan Yesus. Maka itu mulai hari ini, jangan membayangkan kasih Bapa kepada kita juga. Enggak. Jangan bayangkan seenak, seindah, wah kita cuma dipeluk-peluk, kita disayang-sayang. Tidak. Papa pun ingin minta kita tinggal di dalam kasih itu. Lihat ini, saudara. Maka itu saya menggunakan kata Yohanes 15 ayat 9. Itulah bentuk kasih Bapa yang sadis. Loh, kenapa sadis? Karena bentuk kasihnya adalah membuat Yesus itu hancur. Dan kita pun harus tinggal dalam kasih seperti itu. Wah, ini sangat luar biasa. Jadi proses supaya kita makin sempurna, itu proses yang tidak enak. Bahkan kalau saya berkata proses yang menyakitkan. Tapi gak apa-apa. Demi kebaikan kita. Untuk menjadi serupa. Dan akhirnya menjadi sama seperti Yesus. Jangan lupa itu. Maka itu ketika orang-orang diizinkan Tuhan membentuk kita. Nah, kalau saya berkata membentuk, itu berarti ada unsur melukai juga. Jangan salahkan Tuhan. Oke, dari Manado ada komen, kasih yang mendisiplin dan yang mendidik. Amin. Kasih yang mendisiplin dan kasih yang mendidik. Supaya kita menjadi sama seperti Yesus. Nah, kita lihat pengalaman Paulus untuk proses itu. Saya harap bagi yang belum pernah baca pengalaman Paulus ini, jangan bilang, aduh, aku gak mau baca itu lagi. Gak bisa. Itu bagian dari proses. 2 Korintus 12. Mulai ayat 7. Oh, terima kasih Yongki. Ibrani 12, 4-13. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu? Terima kasih Yong. Itu tambahannya. Hamba Tuhan dari Pontianak ini. Memang dalam proses pembentukan. Ayat 7. Ayat 7. Oke. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Nah, ini aneh. Paulus itu bisa sombong. Ya karena memang manusia. Semua kita pasti bisa sombong.
Sebab di dasar hati kita sudah ada karakter dosa dan kita bisa sombong. Nah, Paulus berdoa begini, supaya aku jangan sombong dengan hal-hal yang rohani, hal-hal yang hebat yang Tuhan berikan kepadaku. Wih, saudara, Paulus itu mengalami satu hal yang dahsyat. Mungkin belum ada di dunia ini hamba Tuhan yang pernah mengalami seperti Paulus yang dibaca mulai ayat 1 ya, pasal 12. Dia dibawa ke tingkat yang ketiga dari surga. Wih, dia begini, wih, dia begitu. Bahkan dia sudah mati, tapi hidup lagi. Wih, penyataan. Maka itu saya baca. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Maaf, jangan menuduh Tuhan kok kejam sekali. Masa Paulus hamba Tuhan diberi utusan iblis, dikirimi utusan iblis? Nah, ini loh proses. Supaya keserupaan dengan Kristus nyata. Oke, Leang, puji Tuhan gabung dari Los Angeles. Saudara, ini hebat sekali. Di Surabaya, proses itu memang tidak enak. Tetapi dari situ bisa belajar ketaatan. Dan hasilnya luar biasa. Berani berharga. Terima kasih. Ya nak, papi senang kali. Ya salam Batul Daya. Nah, saudara, ini loh prosesnya itu. Seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Wih, menggocok loh. Supaya aku jangan meninggikan diri. Diulangi lagi. Dalam 1 ayat sampai 2 kali. Ada kata meninggikan diri supaya gak sombong. Maka itu harus ada proses. Lihat, gak main-main loh Paulus. Tentang hal itu. Tentang apa? Tentang utusan iblis yang diutus oleh Tuhan untuk menggocok. Waduh, luar biasa itu, untuk menggocok Paulus. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Yahweh. 3 kali lu berdoa supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Saudara perhatikan. 3 kali lu berdoa. Enggak dijawab. Jangan berkata, wih, jangan-jangan Paulus ada dosa itu. Sampai 3 kali berdoa Tuhan enggak jawab. Bukan karena dia ada dosa. Ini proses. Supaya Paulus dan semua kita juga makin serupa Kristus. Dan suatu hari nanti saudara dan saya jadi sama seperti Yesus. Itu yang Tuhan mau atas hidup kita. 3 kali berdoa. Tapi tetap utusan iblis itu tidak pergi. Supaya Paulus tetap rendah hati untuk tidak sombong. Saudara, dengar itu baik-baik. Apa jawaban Tuhan setelah Paulus itu doa 3 kali? Saya percaya di antara kita belum adalah yang sehebat Paulus ya. Banyak kelemahan kita juga. Lihat jawaban Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku yang sudah 3 kali berdoa. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukup. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kata Tuhan, menjadi sempurna. Ilustrasi kecil. Kapan garam itu bisa berfungsi lalu orang merasakan enak? Saya ulangi pertanyaan ini. Kapan garam itu bisa berfungsi dan orang itu bisa merasa enak? Jawabannya, ketika ada masakan yang tawar, baru garam itu berfungsi. Itu maksud ayat 9. Justru dalam kelemahanmu lah
kuasaku menjadi sempurna. Jadi kalau ada masakan yang sudah asin, nggak perlu garam lagi. Memang sudah enak kok. Tapi kalau ada hidup yang hambar, hidup yang tawar, disitulah garam itu berfungsi. Jadi kalau saudara dan saya ingin menikmati kuasa Tuhan yang luar biasa, siap-siap mengalami kelemahan-kelemahan dalam hidup ini. Siap mengalami itu. Dengan kelemahan-kelemahan kita itu, wah, hidup ini luar biasa. Akhirnya apa? Nah, saudara dan saya harus mencapai target ini. Apa akhirnya? Sebab itu. Lihat ya, sebab itu. Terlebih suka berubah hidup Paulus. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Terlebih suka bukan hidup yang dipakai Tuhan dengan hebat, khotbah di mana-mana, orang sakit sembuh. Bukan. Terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Sulit, ini sulit. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Hebat ya. Ini proses. Paulus lanjut. Maka itu mari kita jujur pada diri kita sendiri. Apakah 2 Korintus 12 ayat 10 itu sudah jadi bagian kita dalam hidup? Karena itu, haleluya. Karena itu, coba ayat 10 ini di beberapa terjemahan. Kita lihat ya. Karena itu, aku senang dan rela. Perhatikan dua kata, senang dan rela. Senang dan rela apa? Ya kalau manusia umum senang dan rela tinggal di hotel terus-terusan. Tiap hari diajak makan orang gratis. Ini siapa yang gak suka? Tapi bukan itu. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. 1. Senang dan rela di dalam siksaan. 2. Senang dan rela di dalam kesukaran. 3. Senang dan rela di dalam penganiayaan. 4. Dan senang dan rela di dalam kesesakan. Oleh karena Kristus. 5 hal loh saudara, 5 hal. Rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan. Saya baca ayat. Itulah sebabnya aku merasa senang dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesulitan dengan Kristus. Karena ketika aku lemah maka aku kuat. PS. Jadi saya gembira dengan kelemahan-kelemahan saya. Saya juga gembira kalau oleh karena Kristus saya difitnah. Ada yang amin? Senang kalau difitnah karena Kristus. Saya ulangi BES. Jadi saya gembira dengan kelemahan-kelemahan saya. Saya juga gembira kalau oleh karena Kristus saya difitnah. Saya mengalami kesulitan, dikejar-kejar, dan saya mengalami kesukaran. Sebab kalau saya lemah, maka pada waktu itulah justru saya kuat. TSI. Oleh karena itu, sebagai utusan Kristus, saya sudah belajar merasa senang ketika saya mengalami kelemahan, mengalami hinaan, mengalami kesusahan, mengalami penganiayaan atau kesengsaraan. Karena justru waktu saya lemah, saat itulah saya benar-benar mendapat kekuatan. Ini dia
Murid Yesus yang sesungguhnya siap diproses, siap disakiti, siap difitnah, siap mengalami banyak hal. Ya, puji Tuhan, dari Tulungagung juga hadir. Saudara, inilah Bapa kita di surga dalam rencana kekalnya, supaya saudara dan saya menjadi serupa Kristus dan suatu saat nanti menjadi sama seperti Kristus. Nah, kalau ada di antara kita, ya, berapa saat yang lalu pernah lolos dari proses ini karena saudara sengaja menghindar, ayo hari ini balik lagi. Ya, ayo balik lagi. Balik kemana? Ya, cari lagi orang-orang yang saudara pernah hindari. Berapa waktu yang lalu ketika Tuhan izinkan orang-orang itu memproses saudara. Ada yang komen dari Palu. Saya baca ya. Bentar. Maaf. Belum pernah ada yang mengatakan seperti Paulus. Bahkan ada hamba Tuhan yang pernah mengatakan kalau dia sudah pernah sampai ke langit yang ketujuh. Ya, maklum dia punya travel agent ke surga. Maaf. Saudara, kita harus hidup di dalam proses itu. Aduh, ada yang komen lagi. Siap. Karena jalan yang Tuhan tujukan kepada kita itu semua melalui penderitaan atau kekecewaan. Betul. Harus kita masuk dalam proses ini. Ada komen dari Jogja di Zoom. Oh, pertanyaan. Apakah maksud dari utusan iblis untuk menggocok itu adalah rasa bersalah dalam diri Paulus? Rasa bersalah atas kesalahan masa lalu? Bukan. Ya, Paulus tidak pernah terganggu dengan masa lalu. Karena buktinya dia sendiri menulis. Filipi 3:13. Lupakan yang sudah di belakang. Jadi bukan itu ya. Dari Surabaya ada komen. Semakin banyak orang mampu tersakiti, semakin kuat kita mampu disakiti, semakin cepat bumi jadi seperti surga. Karena kalau kita masih banyak orang, kalau masih banyak orang egois, berarti bumi masih jadi seperti neraka di bumi. Betul. Jadi siap ya untuk disakiti, dibentuk, diproses. Ya. Siap laksanakan. Ikut Tuhan. Harus siap pikul salib. Amin. Memang harus begitu. Dalam perjalanan iman kita. Untuk menuju kesempurnaan. Seperti Kristus Yesus. Tuhan kita. Jadi siap-siap ya. Mulai hari ini. Ayo kita jangan santai-santai. Ya. Kita percaya. Rencana Tuhan atas hidup kita. Itu sungguh luar biasa. Ya. Oh, dari Jakarta. Seperti khotbah Koden Sabtu malam 7 Agustus. Abraham akhirnya bertobat. Kembali ke Negeb. Lalu ke Betel. Di mana Damas yang dibuat Abraham. Luar biasa. Betul. Jadi kalau ada proses Abraham lari. Ada kelapanan di Negeb. Dia larinya ke Mesir. Tuhan harus bawa balik Abraham lagi ke Negeb. Jadi itulah kasih Bapa terhadap kita. Anak-anaknya. Jadi saya ulangi lagi ya saudara. Kasih Bapa kepada kita. Itu jangan bayangkan. Aku diberkati. Aku jadi kaya. Aku jadi hebat. Waduh, aku gini. Enggak. Tapi dibentuk. Sungguh. Komen dari Padang ini. Tuhan mengajar orang yang dikasihi. Dan ia menyesak orang diakuinya sebagai anak. Terima kasih. Betul sekali. Jadi kalau Tuhan membawa kita harus dididik, disesah, dihajar. Supaya kita makin menjadi serupa Kristus. Dan akhirnya sama dengan Kristus. Puji Tuhan. Itulah tujuan kita. Dibentuk semuanya itu. Jadi saudara, kalau kita menikmati semua ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya, maka
saudara dan saya cepat untuk mencapai kesempurnaan. Tapi kalau bengkok-bengkok, belak-belit, menghindar terus, ya saudara akan nggak selesai-selesai. Ada yang bertanya, loh, tapi bagaimana dengan doa Bapa kami? Dan janganlah bawa kami masuk dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Nah, itu beda. Oh, dari Ibu Gembala SP3 Nabi hadir juga. Puji Tuhan. Itu beda. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Lain. Itu bukan nggak mau proses, itu beda. Nah, itu harus kita bandingkan dengan doa pemazmur. Masih ingat? Ujilah aku Tuhan. Mazmur 26 ayat 2-an. Berapa terjemahan? Kita lihat ini. Mazmur 26 ayat 2. Kita lihat. Nah, ini beda dengan doa Bapa kami, ya. Mazmur 26 ayat 2. Sebentar ya. Sebentar, ya. Nah, berapa terjemahan? Langsung yang berapa terjemahan? Ya, ayat 2 itu. Oke. Ujilah aku ya Yahweh, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Ayat periksalah aku ya Yahweh, dan uji aku. Murnikan batinku dan hatiku. PS, selidikilah aku ya Yahweh, dan ujilah aku. Periksalah keinginan dan pikiranku. MLT, ujilah aku ya Yahweh, dan cobalah aku. Murnikanlah batinku dan hatiku. FIYH, selidikilah aku ya Yahweh, dan lihatlah bahwa memang demikian keadaanku. Ujilah hatiku dan pikiranku juga. Oke, terjemahan yang lain bahasa Inggris. Examine me. Uji aku. Examine ya. Oh Lord, and test me. Tes aku. Evaluate my inner thought and motive. Jadi Tuhan kita minta sebentar. Oh, nggak bisa ini. Ya. Jadi diminta evaluate my inner thought and motive. Jadi saudara dan saya harus berani. Tuhan evaluasi hidupku. Bener nggak aku ini? Dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain. Put me on trial, oh Lord. Bawa aku di dalam ujian, dalam tes trial. Nah, jadi bedanya doa Bapa kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Dengan doa pemazmur ini ternyata beda kelas. Saudara, dulu semua kita waktu masih di SD, SMP, SMA, lihat. Kalau diumumkan oleh guru kita, anak-anak minggu depan ulangan. Serentak jawabannya, ulangan lagi. Tapi kalau sudah kuliah, rasanya sudah siap ini aku diuji. Tapi dosenku kok sibuk. Mahasiswa yang benar akan cari dosennya. Bapak atau ibu, kami sudah siap ini diuji. Kapan ujiannya? Pernah nggak? Yang pernah kuliah pasti tahu. Karena ingin cepat lulus. Ingin dites. Mau nggak? Jadi mulai hari ini saudara, jangan di SD terus, SMP terus, naiklah. Kalau sudah S1, naik lagi S2, dan seterusnya. Jadi siap diuji, siap dibentuk, siap diproses, supaya jadi sama seperti Yesus. Inilah kekristenan yang Tuhan minta, yang Tuhan cari di antara kita. Indah ya proses itu, maka itu kalau ada orang-orang yang diizinkan Tuhan jadi sikat, bukan sikat karet ya, sikat besi untuk hidup kita. Jangan suruh orang itu pergi, jangan. Justru suruh di sini agak lama
supaya kita cepat prosesnya selesai. Maka mau tidak mau, saudara dan saya akan jadi cepat sama seperti Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.